Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini fasal menerangkan tentang wal muharramatu bin nasfi arba'a asyarata. Adapun para wanita yang haram dinikahi bin nasfi dengan nas, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, arba'a asyarata ada 14 wanita yang tidak boleh dinikahi. Ini berdasarkan nas dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Insyaallah akan disampaikan nanti rinciannya oleh Kiai Musannif. Sab'un, adapun yang 7 wanita dari 14 wanita yang diharamkan untuk dinikahi itu bin nasabi, disebabkan karena nasab. Jadi karena hubungan darah. Disebabkan nasab karena hubungan darah. Wahunna, dan adapun 7 wanita yang dimaksud adalah al-ummu wa in alat. Yang pertama ibu kandung ya. Wa in alat, dan terus ke atas. Ibu, nenek, buyut, canggah, sampai ke tepok posok, seterusnya yang naik ke atas. Kalau di Jawa ada naik, kalau yang tua banget itu sampai ke tepok posok Pak Haji namanya. Uduk-uduk siwur dan macam-macam, enggak ngerti lah saya itu. Pokoknya naik ke atas itu enggak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua wal bintu, anak perempuan. Wa in safalat, dan terus ke bawah, cucu, cicit, terus ke bawah pokoknya enggak boleh. Wal ukhtu, saudari perempuan. Wal ukhtu, saudari perempuan. Ini baik kandung atau seibu atau seayah sama saja.
wal khalatu, dan bibi dari jalur ibu, itu juga tidak boleh. Bahkan khusus untuk khalah itu bibi dari jalur ibu, itu bisa menduduki kedudukannya ibu, terutama kalau ibunda asli kita sudah wafat. Kalau dalam riwayat satu riwayat disebutkan al khalatu tanzilu manzilatal Jadi bibi dari ibu itu bisa menduduki kedudukannya ibu kandung. Terus berikutnya wal ammatu, bibi dari jalur bapak. Ini termasuk bibi itu ya bule bude nggih. Bule bude. Bule itu adiknya orang tua kita, kalau bude itu kakaknya nggih. Berikutnya wal bintul akhi, putrinya saudara lelaki, keponakan perempuan. Jadi keponakan perempuan dari saudara lelaki kita. Ini baik keponakan saudara lelaki kandung, seayah atau seibu sama aja, tidak boleh. Wa bintul ukhti, dan putri perempuan dari saudari perempuan kita, keponakan kandung ya, keponakan asli maksud saya, baik dari saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu. Itu tidak boleh untuk dinikahi, keponakan. Sehingga kepada mereka ya kita mahram, karena ini bin nasab namanya, disebabkan karena hubungan darah. Qala Allah Ta'ala berfirman tadi surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 tadi nggih. Hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat diharamkan alaikum atas kalian apa ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum dan bibi kalian dari jalur ayah, wa khalatukum dan bibi kalian dari jalur ibu, wa banatul akhi dan anak-anak perempuan saudara lelaki, wa banatul ukhti dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan. Ini termasuk yang saya ulang tadi, dilarang untuk dinikahi disebabkan jalur apa tadi? Nasab, hubungan darah. Wasnatani, dan yang dua orang, tadi 7 orang, sekarang tambah 2 berarti 9 ya, kan total 14. Wasnatani, dan yang kedua birradha, haram dinikahi disebabkan karena ada hubungan persusuan. Kemarin sudah saya jelaskan kalau di dalam madhab Syafi'i ketentuannya disebut saudara sesusuan itu, kalau atur sebabkan mahram sebabkan sesusuan itu karena yang disusui itu anaknya masih usianya 2 tahun ke bawah. Jadi bukan 20 tahun ke atas, 2 tahun ke bawah. Terus 5 kali kenyang. Ukuran kenyang itu ditetein, terus sampai puas dia lepas sendiri 1. Nanti dia netek lagi sampai puas 2, dilepas sendiri. Itu 5 kali kenyang. Sependek yang saya pernah pelajari itu neteknya harus langsung. Neteknya harus langsung. Cuman kalau kita mengambil hikmatut tasyri' dari hikmah dan ilatut tasyri' dari radha' itu, di mana apa yang dikandung oleh darah itu dikandung oleh ASI, maka tidak langsung pun ada kemungkinan bisa menjadi radha', tapi dengan catatan bisa dipastikan bahwa itu betul-betul air susu dari ibu yang sama ya. Itu. Karena bang ASI itu kan kadang nggak jelas ini dari ibu siapa saja, kan nggak jelas. Kalau begitu nggak bisa itu. Tapi kalau yang jelas hanya dari satu ibu itu ada kemungkinan bisa menjadi saudara sepersusuan karena memperhatikan illatut tasyri' dan hikmatut tasyri' dari radha' itu. Dikarenakan memang di dalamnya tadi apa yang dikandung oleh darah itu dikandung juga oleh ASI, air susu ibu tadi itu.
Wasnatani, dan yang dua ini biradha' sebab sepersusuan. Yang pertama al-murdi'ah, ibu yang menyusui. Jadi ibu susuannya itu mahram bagi dia. Wal ukhtu minar radha', dan saudari perempuan dikarenakan sepersusuan. Dua itu. Jadi saudari sepersusuan tadi itu, minar radha'. Di sini biqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari perempuan kalian yang karena sebab sepersusuan tadi itu. Dan yang menjadi saudari sepersusuan itu bukan hanya yang nyusu bareng ya. Misalnya ini ada saudari perempuan sepersusuan, nyusu bareng. Nah, dia punya saudari yang lain juga, kakaknya ini atau adiknya ini nanti setelahnya. Nah, ini sependek yang saya pahami, itu semua saudari sepersusuan itu. Jadi tidak hanya yang bareng nyusu itu. Kan tadi rumusnya ya, apa yang dikandung oleh darah itu dikandung oleh ASI. Sehingga apa yang dikandung di dalam darah si anak sepersusuan itu berarti dikandung pula oleh saudari-saudari sepersusuannya yang lain karena dari ibu yang sama itu. Itu seperti itu. Makanya dia tidak hanya yang bareng nyusu itu aja, tapi yang lainnya juga nanti itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada kaidah yang mengatakan segala yang haram karena hubungan nasab maka haram pula karena persusuan. Nanti ada persamaannya itu nanti itu. Sehingga nanti silakan dikembangkan sendiri pemahamannya berkaitan dengan masalah ini. Ini fikihnya itu begitu. Berikutnya wa arba'un, dan 4 yang lain tadi 7 tambah 2 9. Sekarang tambah 4 berarti 13 nggih, 13. Yang 4 adalah bil musaharati, disebabkan pernikahan. Jadi ada wanita itu yang haram dinikahi disebabkan pernikahan. Yang pertama ummuz zaujati, ibunya istri. Ibu kandung ya, ibu kandung, bukan ibu sambung, ibu kandung. Bukan ibu sambung tapi ibu kandung ya. Karena beda ibu sambung sama ibu kandung itu beda. Ibu kandung istri, mertua berarti. Dan ini jenisnya mahram selamanya. Jenisnya mahram selamanya. Jadi tidak boleh menikah dengan mertua selamanya. Kemudian warrabibatu idza dakhala bil dan anak tiri apabila si suami telah menggauli istrinya. Jadi istri bawa anak. Anaknya perempuan, itu namanya anak tiri. Nah, kalau si ibunya sudah digauli oleh suaminya, maka si lelaki yang menikahi ibunya ini tidak boleh menikahi anak tirinya. Ini termasuk selamanya juga, tidak boleh selamanya. Tapi dengan catatan sudah digauli ibunya. Kalau ibunya belum digauli, maka masih boleh dia menikahi anak tirinya. Ya contoh, habis akad dilihat kok cantikan anaknya, nggak jadi deh Pak, saya cerai ibunya, langsung talak misalnya gitu. Terus milih sama anaknya aja misalnya gitu. Tapi ya kebuangetan. Terus kemudian wa zaujatul ab, ibunya wa zaujatul ab, dan ibunya bapak. Kok ibunya, istrinya kok ibunya, mohon maaf saya salah. Istrinya bapak, ibu sambung, ibu tiri berarti, ibu tiri. Tidak boleh. Jadi ibu sambung atau ibu tiri tidak boleh. Wa zaujatul ab, istrinya bapak, ibu tiri atau ibu sambung itu tidak boleh. Ketentuannya sama dengan sebelumnya tadi itu. Wa zaujatul ibni, dan istrinya anak kandung, dan istrinya anak kandung, mantu berarti. Selamanya tidak boleh sama.
Ini didasarkan kepada firman Allah dalam Al-Quran. Mohon maaf, sabata hurmatu zaujatil ab biqaulihi ta'ala, tetapnya haramnya istri ayah atau ibu tiri biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, masih di surah yang sama tadi, An-Nisa 22 sampai 23 tadi ya. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa, dan janganlah kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, minan nisa'i, dari kalangan kaum wanita. Jadi tidak boleh menikahi istrinya bapak dan ke atas ya, termasuk istrinya kakek dan seterusnya itu. Wasabatat hurmatu ghairiha biqaulihi ta'ala, dan telah tetap haramnya selain dari semua itu biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa ummahatun nisaikum. Jadi selain dari yang ibu tiri tadi itu, ditetapkan haramnya di pada ayat dan ibu dari istri kalian. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan anak-anak tiri kalian yang ada di tempat kalian atau di kamar-kamar kalian, karena dulu kalau menikahi ibunya maka harus siap menerima anak-anaknya. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha itu sempat menolak lamaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anak saya banyak." Kata Nabi, "Anakmu anakku juga." Anakmu anakku juga. Maka di salah satu rumah Nabi, di salah satu rumah istri Nabi itu ada hujurat. Hujurat itu bilik-bilik, kamar-kamar, yang isinya itu adalah putri-putri tiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari istri yang memang membawa anak, termasuk Ummu Salamah radhiyallahu anha itu. Tapi dengan catatan, anak tiri enggak boleh dinikahi oleh suami ibunya yang telah disenggamai oleh si laki-laki tadi itu. Tapi kalau belum senggama ibunya boleh, tidak apa-apa. Fa illam takunu dakhaltum bihin, maka apabila kalian tidak menggauli wanita yang dinikahi kalian tadi itu, maka fala junaha alaikum, maka tidak apa-apa kalau kalian mau menikahi anak tiri kalian. Misalnya tapi ini, wa halailu abnaikum, dan istri-istri anak-anak lelaki kalian, anak kandung ya, alladzina min aslabikum, yang dari sulbi kalian, anak kandung maksudnya. Ini diterangkan dalam Al-Quran karena ada tradisi jahiliyah menikahi mantan istri anak angkat, itu tidak boleh dalam tradisi jahiliyah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh menerjang tradisi itu dengan tidak main-main, menikahi mantan istrinya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Itu Siti Zainab radhiyallahu anha itu. Itu untuk menegaskan bahwa seorang ayah angkat boleh menikahi mantan istrinya anak angkatnya, tidak ada masalah. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu saking dekatnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai koyo anake dhewe, seperti anaknya sendiri wajib. Tapi bukan anak kandung, anak saya seperti anak, sudah seperti anaknya sendiri. Suatu saat beliau menikah dengan Zainab radhiyallahu anha. Ketika menikah dengan Zainab radhiyallahu anha itu terjadilah perceraian, khulu', cerai gugat ceritanya. Siti Zainab radhiyallahu anha menggugat cerai Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Begitu habis masa iddahnya, Nabi menikahinya. Itu untuk menegaskan betapa sebenarnya menikahi mantan istri anak angkat itu boleh, tidak apa-apa. Dan yang langsung suruh praktek adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Tentu di balik semua itu pasti ada hikmah kebaikannya. Gak usah khawatir, yang lamar Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Jadi yang lamar Zainab untuk Rasulullah Muhammad SAW itu Zaid bin Harisah sendiri. Walaupun sempat nangis juga beliau. Tapi disitulah kita melihat bagaimana keimanan Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu luar biasa. Dia menyampaikan perasaannya demi imannya kepada
Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perihal iman gak baperan, Pak. Nurut sami'na wa ata'na. Itu Zaid bin Haritsah dan itu terbukti dan teruji. Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Nanti dari beliau lahir seorang pemuda yang luar biasa, kinasihnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Usamah ibn Zaid ibn Haritsah radhiyallahu anhuma. Itu seperti itu. Terus kemudian wa wahidatun, dan satu lagi, dan tadi 13 ya, tambah satu lagi berarti berapa? 14. Min jihatil jam'i, dilarang untuk menikahi disebabkan mengumpulkan wahya ukhtuz zaujati, yaitu yang dimaksud adalah saudari perempuan dari istri, ipar. Jadi baik kakak ipar maupun adik ipar itu tidak boleh digabung, nggak boleh digabung sekaligus, tidak boleh. Kalau terpisah boleh. Misalnya cerai dulu atau ada yang meninggal dulu. Jadi misalnya si istrinya meninggal, dia boleh naik ranjang atau turun ranjang. Atau cerai hidup, tidak apa-apa cerai hidup, tapi jarang terjadi ini. Tapi mungkin saja terjadi cerai hidup. Jadi cerai hidup, dia setelah itu menikahi kakaknya atau menikahi adiknya. Tapi ini jarang terjadi ya. Yang sering sih meninggal biasanya nanti naik ranjang atau turun ranjang biasanya, kadang itu. Karena biasanya nanti berkaitan dengan anak itu. Mau nikah sama siapa lagi, ini sama tantenya aja lah, sama tantenya anak-anak, biar daripada nanti cari yang lain masih butuh kecocokan menikahi tantenya aja, biasanya gitu. Nah, tapi secara hukum boleh diperkenankan, tidak ada masalah, asal sudah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati. Makanya ipar itu kalaupun dikatakan mahram, namanya mahram muaqqat, mahram sementara, sehingga ya statusnya bukan mahram gitu. Makanya hati-hati dengan ipar, kata nggih. Berhati-hati dengan ipar gitu. Bukan berarti terus kita tuh sama ipar bukan itu, tapi maksudnya ya ngati-ngati mawon, karena potensi fitnahnya ada gitu. Itu seperti itu. Bahkan fitnah maut ipar itu maut. Itu ukhtuz zaujah, saudari perempuannya istrinya. Ini liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan tidak boleh mengumpulkan di antara dua saudari perempuan kecuali yang telah lalu. Kalau sudah lalu tidak apa-apa, maksudnya ceraikan tapi gitu. Dulu para sahabat itu kan sebelum masuk Islam, sebagian beliau itu kan mengalami masa jahiliyah. Salah satunya mungkin menggabungkan dua saudari itu. Maka begitu masuk Islam, ya harus dipilih salah satunya, tidak boleh digabungkan keduanya. Nah, nanti konteksnya dalam konteks kekitaan, itu kalau ada orang di luar Islam, itu masuk Islam. Ada orang di luar Islam masuk Islam, sementara dia statusnya suami istri. Kalau dalam fikih Islam, orang seperti ini tidak wajib mengulang akad nikahnya. Suami istri dari luar Islam masuk Islam, dan dia sudah menikah ya, dengan catatan dia sudah menikah menurut agama sebelumnya. Ketika dia masuk Islam, dia tidak wajib mengulang akad nikahnya, tidak wajib. Kalau mau silakan, tapi tidak wajib. Dan pernikahannya boleh lanjut asal. Nah ini ya, asal. Secara hukum dia boleh lanjut dalam pernikahan Islam. Sehingga kalau tidak boleh lanjut harus diceraikan. Harus diputus maksudnya, otomatis batal. Contoh tadi, saudara sesusuan, tidak bisa. Atau menggabungkan dua saudari, tidak bisa gitu. Atau dia menikahi mertuanya, atau menikahi, karena dulu wanita itu di masa jahiliyah terutama, bukan tidak hanya tidak dapat warisan, wanita itu bahkan bisa diwariskan seperti barang. Islam, syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengangkat derajat kaum wanita bukan dari 0 ke 1, bukan.
wanita diangkat derajatnya dalam Islam, dalam syariat Rasulullah Muhammad SAW dari -1 ke +1. Wanita itu diangkat derajatnya dalam Islam itu bukan dari 0 ke 1, bukan. Dari -1 ke +1. Karena sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita itu bisa diwariskan seperti barang. Jadi tidak hanya tidak dapat warisan, bahkan bisa diwariskan seperti barang. Islam datang mengangkat derajat kaum wanita itu. Maka seandainya ada orang karena kejahiliaannya menggabungkan dua saudari tadi, atau menikahi saudari sesuatu, atau menikahi anak tirinya, atau menikahi ibu tirinya, maka itu batal otomatis. Begitu dia masuk Islam, pernikahannya batal dan dia tidak boleh melanjutkan pernikahannya itu. Itu seperti itu. Tapi kalau wanita yang dimaksud adalah wanita yang halal baginya untuk menikah dengannya, maka pernikahannya lanjut dan tidak wajib mengulang akad nikah dalam Islam. Karena akad nikah versi agama sebelumnya itu diterima dalam Islam dan tidak wajib mengulang. Ada beberapa mengulang boleh, sah-sah saja. Namun ingat, kalau kita bicara tajdidun nikah, memperbarui akad nikah, tidak boleh dengan keyakinan bahwa akad nikah sebelumnya batal, nggak boleh. Kita yakini yang sebelumnya sah, ini hanya untuk kemantapan hati saja sebenarnya. Tapi secara hukum tidak wajib. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, dan tidak boleh pula menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya, bibi dari jalur bapak. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari jalur ibu. Ini dasarnya adalah rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis sebab Imam al-Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, dan tidak diperbolehkan menggabungkan antara seorang wanita dengan bibi perempuannya dari jalur ayah. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan tidak boleh pula menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya dari jalur ibu. Ini hadisnya Al-Bukhari, hadisnya riwayat Muslim. Walaupun ayatnya tidak menjelaskan, hadis menjelaskan. Dan kita tahu kalau kita baca surah An-Nahl ayat 44, salah satu fungsi dari hadis adalah untuk menjelaskan ayat Al-Quran, sehingga karenanya satu-satunya manusia yang diberi SK oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran dengan baik dan pasti benar, itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paham ini, dia tidak akan berkata, loh ini kok ada hadis bertentangan dengan ayat. Tidak mungkin. Jadi hadis bertentangan dengan ayat itu tidak mungkin. Asal hadis yang sahih ya, itu tidak mungkin bertentangan dengan ayat. Karena yang betul adalah fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Kecuali nanti ada ketentuan berkaitan dengan nasikh mansukh. Seperti misalnya di surah Al-Baqarah itu ayat 181 182 itu ada ayat yang mengatakan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jadi haqqan 'alal muttaqin, itu wasiat itu untuk kedua orang tua dan karib kerabat. Nah, sementara ada hadis yang sahih mutawatir, hadis sahih mutawatir lagi. Nabi bersabda, tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Orang yang enggak paham sekilas mengatakan kok bertentangan. Tidak bertentangan. Ini sedang bicara nasikh mansukh. Karena ayat itu dimansukh dengan dihapus dengan firman Allah di surah An-Nisa ayat 11 tentang waris. Sehingga sudah kita bahas kemarin ya, kalau ada orang berwasiat berkaitan dengan harta kepada ahli waris yang mendapatkan bagian warisan, itu tidak sah wasiatnya kecuali atas kesepakatan seluruh ahli waris. Dan hadisnya sudah kita bahas kemarin, kecuali atas kesepakatan seluruh ahli waris. Nah, boleh wasiat kepada ahli waris kalau dia ahli waris yang mahjub, terhalang. Seperti misalnya panjenengan punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki berarti saudara kandung panjenengan terhalang mendapatkan bagian warisan. Nah, boleh membuat wasiat untuk mereka, boleh, tidak ada masalah. Karena mereka mahjub, terhalang dari mendapatkan bagian warisan. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab.
dan haram disebabkan susuan, wa yahrumu dan haram minar radha'i disebabkan susuan apa sesuatu ya yahrumu yang haram minan nasab dikarenakan faktor nasab. Rawal Bukhari telah meriwayatkan hadis sebagaimana Al-Bukhari wa Muslim an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qala beliau berkata qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna radha'ata tuharrimu ma yahrumu minal wiladati. Inna radha'ata sungguhnya susuan itu tuharrimu bisa mengharamkan ma sesuatu yahrumu yang menjadi haram apa ma minal wiladati disebabkan karena melahirkan atau hubungan darah atau karena sebab nasab tadi itu seperti itu. Maka implikasi hukum radha itu sama dengan nasab, itu kata lainnya begitu. Wa fi riwayatin 'indal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata qala an-nabiy bersabda siapa an-nabiy nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah terkait dengan saudari perempuannya Hamzah. La tahillu li yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab wa hiya bintu akhi minar radha'. Jadi tidaklah halal bagiku, beliau maksudnya wanita tadi itu haram dikarenakan sesusuan apa yang haram disebabkan nasab. Dia saudari perempuannya Hamzah tadi adalah bintu akhi, anak perempuan saudaraku minar radha' karena sepersusuan. Jadi otomatis nanti anaknya keponakan sepersusuan itu otomatis itu menjadi apa? Menjadi haram karena sebagaimana keponakan asli. Itu seperti itu. Karena beliau pernah sepersusuan dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Wallahu alam bisawab. Di samping memang beliau ada hubungan darah sih itu. Wallahu alam bisawab. Ini diantaranya dari 14 tadi. Wa turaddul mar'atu, ini ada lanjutannya nggih. Ini berkaitan dengan khiyar kalau ini ya. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Seorang wanita bisa dikembalikan kepada keluarganya, maksudnya disebabkan 5 aib. Kalau ada aib ini boleh dikembalikan. Pertama bil junun disebabkan karena gila, wal judam dan karena penyakit kusta ya, wal baros dan juga atau penyakit belang, warrotiq dan kemaluannya tertutup oleh daging, wal qaran dan kemaluannya tertutup oleh tulang sehingga mohon maaf tidak bisa disenggamai. Wa yuraddu rajulu dan seorang lelaki bisa dikembalikan pada keluarganya bi khamsati uyubin sebabkan 5 aib. Pertama bil junun dikarenakan gila, wal judam dan penyakit kusta itu, wal baros dan belang, wal habbi dan nun sewu nggih manuke podol. Apa bahasa? Dono manuke podol manuke. Apa bahasa? Ya iku wis jenenge apa jenenge iku. Wal unnati dan nun sewu impoten. Ini boleh dikembalikan. Pengertian dikembalikan itu apa? Ya sudah enggak jadi nikahnya. Tanpa kata talak. Kalau laki-laki mengembalikan istrinya kan bisa berarti talak kan itu ya. Kalau perempuan mengembalikan suaminya itu tanpa kata talak sudah berarti harus dikembalikan. Tapi jangan dicoba dulu. Coba sedino rong dino sih ayo, enggak bisa kalau itu. Ya, maksudnya itu begitu tahu mengalami satu di antara 5 tadi itu boleh kembalikan. Saya ulang, kalau laki-laki mengembalikan istrinya oke lah, itu mungkin bisa berarti talak. Tapi kalau istri mengembalikan suami itu enggak usah khulu. Ya sudah batal gitu aja. Karena ada aib tadi itu. Makanya gini ya. Di dalam pernikahan itu ketika nador pada saat melihat atau pada saat diperkenalkan itu jangan ada yang ditutup-tutupi terutama berkaitan dengan aib ya. Ya kondisinya begini mau apa enggak itu. Penyakit belang yang dimaksud belang yang permanen ya, tidak termasuk panu ya. Panu enggak termasuk. Dek, kamu kok panuan berarti harus saya kembalikan enggak masuk.
Maksudnya belang yang permanen. Panu nggak masuk panu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo Pak Haji. Ini masalah jasad untuk menantu dan mantan besan, apakah bisa dinikahi bisa? Sami-sami Pak Haji. Pertama menantu. Kalau menantu, saya ulang tadi, selamanya ya Pak Haji. Menantu itu selamanya mahram, tidak boleh dinikahi. Jadi misalnya nun sewu, anak kandung bercerai dari istrinya, terus orang tuanya si laki-laki itu jomblo. Kok ketoknya mantuku wahyu ya, tak rapi, tidak boleh Pak Haji. Jadi selamanya menantu itu mahram, tidak boleh dinikah Pak Haji. Itu satu dulu kalau menantu Pak Haji. Kalau besan boleh. Kalau besan menikah boleh Pak Haji. Nggih, misalnya ada seorang orang tua dari lelaki jomblo, duda lah misalnya gitu ya. Terus orang tua dari perempuan janda, anaknya cocok, wong tuane ya cocok pisan. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Jadi antar besan apa? Nikah. Bapak ibu nikah, anaknya ya nikah. Monggo tidak apa-apa. Seperti itu. Gitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jadi besan boleh nih, besan. Ada lagi monggo kalau ada. Oh jelas semua nih. Atau tidak jelas semua ya? Nah, saya ulang ya, tadi berkaitan dengan aib dalam pernikahannya. Makanya kalau di dalam pernikahan, terutama sebelum terjadinya akad nikah itu, harus dikenali betul si calon pasangannya itu, dan kalau ada aib harus diceritakan. Kalau ada aib harus diceritakan, sehingga kemudian tidak terjadi penipuan. Karena itu pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Nabi dinikahkan dengan seorang wanita yang non sewu nggih, belang, ternyata belang. Terus Nabi bersabda kepada wanita itu, kaummu telah menipu saya. Kamu pulang, ambil maharmu. Kalau menurut teori harusnya maharnya diambil separuh lah. Itu seperti itu. Tapi kalau sudah senggamai kan tidak boleh, harus diberikan semuanya. Tapi kalau belum senggamai, berarti diambil separuh. Tapi beliau mengatakan, pulanglah, kaummu telah menipu saya. Jadi menyembunyikan aib dalam pernikahan itu termasuk jenis penipuan, Pak. Tidak boleh. Nun sewu nggih. Kalau laki-laki nun sewu mengalami yang 5 tadi itu, termasuk nun sewu impoten tadi itu atau nun sewu buntung, itu harus sampaikan. Ya, kalau misalnya yang bersangkutan mau nggih, monggo, kalau enggak supaya dari awal tidak terjadi penipuan tadi itu. Dan lagi pula kalau tidak mampu ba'ah, tidak mampu menikah, ya jangan menikah juga sih. Tapi beberapa kadang menikah itu ada yang saya pernah cerita di sini ya, ada seorang tua non sewu yang sudah tidak bisa lagi menggauli seorang wanita karena sudah sepuh, sudah S3 sampun sepuh sangat nggih. Nah, itu beliau hanya butuh dilayani di hari tuanya itu karena istrinya sudah meninggal. Ya, supaya yang melayani itu tidak haram, maka kemudian diakad nikah. Saya bilang sama beliau, Bapak cerita ke istri Bapak bahwa Bapak tidak bisa begitu. Cerita Ustaz. Mau. Ya wes monggo lah, mau, silakan. Itu seperti itu. Tapi kalau tidak diceritakan itu termasuk aib. Kalau aib dari pihak wanita berhak mengembalikan si suaminya ini kepada keluarganya, dan itu tidak butuh kata talak karena itu termasuk aib. Ibarat dalam jual beli itu aib yang patut untuk dikembalikan dalam hal ini. Itu seperti itu. Makanya harus diberitahukan dari sejak awal. Itu seperti itu. Oke, monggo yang lain kalau misalnya mau ditanyakan masalah atau masalah yang lain, monggo. Kalau ada. Nah, dalam Islam itu perihal tentang mahram ini sangat dirinci memang Pak Haji. Detailnya nanti bisa dibaca di surah An-Nisa ayat 22 sampai 23 ya. Ini sangat dirinci dalam Islam memang. Supaya apa?
supaya kita ini tidak terjebak pada perbuatan nista, di mana kita menikahi seseorang yang ternyata dalam pandangan Allah haram kita menikahinya. Itu sampai didetilkan oleh Allah. Bukan hadis yang mendetilkan, sampai Allah yang mendetilkan. Berarti saking pentingnya itu sampai jelas. Kalau bahasa sederhananya itu ayatnya sampai muhkamat, jelas sekali, cetha welo-welo. Sehingga seolah-olah tidak membuka peluang penafsiran yang lain. Nah, sehingga makanya kita disuruh berhati-hati, jangan sampai menikahi wanita-wanita yang dimaksud tadi itu. Secara umum ya, secara umum, kalau untuk yang hubungan darah tadi boleh dikata tidak ada lah, insya Allah. Kecuali orang yang udah betul-betul bejat kelakuannya itu. Tapi yang saudara sepersusuan itu mungkin terjadi karena ketidaktahuan itu. Nah, periparan itu juga mungkin terjadi. Bahkan mungkin ada istilah nun sewu nggih, seorang mertua menikahi menantunya sepeninggal anak laki-lakinya misalnya, atau ada seorang anak tiri menikahi ibu tirinya sepeninggal ayahnya misalnya. Ini karena ketidaktahuannya itu. Nah, makanya agama sampai sedemikian rupa merinci hal itu. Karena walaupun ini mahram, tapi kan mahramnya sebab pernikahan. Dan tidak menutup kemungkinan masih munculnya syahwat antara menantu dengan mertua, antara ipar dengan ipar, antara ibu tiri dengan anak tiri, itu mungkin itu. Makanya agama mengatur sedemikian rupa, mendetilkan sedemikian rupa supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu. Nah, sehingga dalam Islam itu rincian tentang ini betul-betul diperhatikan, karena jangan sampai seseorang itu menejang ketentuan syariat sehingga orang terjatuh pada kenistaan itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan kalau ada. Ini nggak jelas semua, Pak. Jelas semua. Monggo, Pak. Monggo. Keponakan Nggih. dari pihak istri saya. Nggih. Bolehkah dinikahi oleh anak kan bisa sendiri? Baik. Istri punya keponakan. Keponakannya istri boleh nggak nikah dengan anaknya istri gitu ya? Statusnya sepupu berarti, Pak Haji. Sepupu itu boleh menikah, tidak apa-apa. Sepupu menikah boleh, asal tidak sepersusuan ya. Jadi sepupu itu boleh menikah, tidak ada masalah. Nah, jadi sepupu termasuk yang boleh menikah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan Siti Zainab radhiyallahu anha itu sepupu termasuk. Sepupu Pak Haji. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha itu pancerwali itu. Jadi pernah paman sepupunya Nabi tapi menikahi putrinya Nabi. Ya statusnya itu pernah paman tapi paman sepupu, bukan paman kandung asli. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu an dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha itu boleh, tidak apa-apa, silahkan. Diperkenankan itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Kalau tidak ada, saya baca penjelasan terkait dengan yang tadi ya, yang belakangan saya baca tadi ya, saya baca penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muradu birraddi annahu yasbutu lizauji khiyarun fashu aqdin nikah. Khiyaru fashi aqdin nikah. Yang dimaksud dengan dikembalikan di sini adalah, tadi kan kalau mengalami satu di antara 5 tadi itu, si istri atau si suami boleh mengembalikan suaminya atau mengembalikan istrinya, itu maksudnya adalah itu hak khiyar. Khiyar itu berarti pilihan. Kalau pilihan terserah, mau mempertahankan boleh, mau dikembalikan boleh. Kalau dikembalikan berarti fasah. Fasah itu tidak perlu kata talak dari suami kalau istri yang mengembalikan suaminya tadi. Kalau suami yang mengembalikan istri bisa dipahami talak lah, tapi maknanya pas adalah fasah. Sehingga dalam pernikahan itu kan ada istilah tolak, ada istilah khulu', ada istilah fasah.
Kalau tolak itu suami kepada istri menceraikan, itu namanya tolak. Sehingga nanti berlaku tolak raj'i, tolak 1, tolak 2, tolak 3. Ada tolak raj'i, ada tolak bain kubra ya. Itu tolak 3 nanti. Terus kalau hulu itu cerai gugat. Kalau cerai gugat itu oleh istri kepada suami melalui pengadilan. Pihak istri datang ke hakim mengajukan perceraian. Nah, nanti suami dipanggil. Kalau suami langsung mau, itu cerai biasa namanya. Kalau suami tidak mau, enggak, saya enggak mau. Saya mau tapi harus dibayar. Nah, itu baru namanya khulu, itu namanya. Itu namanya apa? Khulu. Konsekuensi perceraiannya namanya tolak bain sughra namanya. Bukan tolak raj'i, bukan. Tolak bain sughra. Tolak bain sughra itu berarti apa? Tidak bisa rujuk sebagai suami istri kecuali akad nikah baru. Begitu ketok palu hakim, karena suami yang menceraikan karena dipaksa oleh istri tadi itu, dan dia tidak mau aslinya, sehingga dia akhirnya terpaksa mau tapi dengan bayaran, maka itu namanya khulu. Dan itu tolak bain sughra, tidak bisa rujuk sebagai suami istri walaupun dalam masa iddah, tapi bisa kembali sebagai suami istri dengan akad nikah baru. Yang ketiga, fasah. Kalau fasah itu batal tadi pernikahannya. Nah, ini yang terakhir tadi kita bahas itu aib tadi itu pengertiannya fasah. Jadi tidak dibutuhkan kata talak dari suami atau kata putus dari hakim. Otomatis batal sebagaimana kalau seorang suami murtad atau seorang istri misalnya murtad. Itu seperti itu. Hanya kalau di negara kita tetap menggunakan nanti kata putus dari hakim, surat resminya itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.